Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara pemakaian kondom yang baik dan benar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan kondom secara baik dan benar bisa efektif mencegah penularan penyakit seksual dan terjadinya kehamilan sampai 99%. Tapi kenyataannya di masyarakat efektivitas kondom itu cuma 60-70% aja. Kenapa? Karena ternyata banyak yang menggunakan kondom tidak dengan baik dan benar. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan ajarkan bagaimana caranya supaya pakainya baik dan benar. Nah, untuk sobat sehat yang baru pertama kali join, silakan subscribe di channel ini dan klik notification button loncengnya supaya setiap kali saya upload video baru, sobat sehat nggak ketinggalan berita, bisa dapat infonya. Oke, kita masuk ya. Caranya menggunakan kondom yang baik dan benar. Pertama-tama, tentu kita perlu punya kondomnya. Oke ya. Nah, itu kita lihat kondom, kita perhatikan kemasannya dulu. Bukan mereknya ya, mereknya saya tutup karena ini nggak disponsorin. Oke. Perhatikan kemasannya. Nomor 1, dilihat tanggalnya. Tanggal kadaluarsanya. Apakah kondom itu ada tanggal kadaluarsanya loh. Kenapa? Karena kan materinya terbuat dari karet ya. Itu kalau terlalu lama dia bisa getas. Meskipun dia nggak sampai robek, tapi itu ada celah-celah yang sangat kecil yang mungkin nggak kelihatan mata, tapi bisa dilalui oleh kuman, virus, sperma gitu ya. Jadi nomor 1, perhatikan tanggal expiry-nya, tanggal kadaluarsanya. Yang kedua, perhatikan keutuhan kemasannya. Jangan belakang doang, depan belakang diperhatikan. Saya nggak liatin karena ini ada merek. Oke ya. Pastikan kemasannya utuh. Jangan dapat kondom yang dari promosi ada lubang staplernya. Nggak guna itu, gitu ya. Atau kondomnya udah disimpan di dompet, di saku berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Memang belum kadaluarsa tapi kemasannya udah lecek, gitu ya. Ini kalau kemasannya luar doang lecek masih mending. Kalau dalamnya ikut lecek, terus kayak gimana sih, barang ketekuk-tekuk kan takutnya sobek gitu ya. Integritas ininya, materinya udah berkurang gitu. Jadi perhatikan, jangan suka nyimpen kondom di dompet. Apalagi cowok-cowok dompetnya dompet yang ketekan-tekan gitu ya, sempit, ketekan-tekan, udah gitu ditaruhnya di belakang gitu ya, sering ketindihan, jadi rusak dia, karetnya, ada bagian-bagian yang nempel gitu ya. Jadi kondom disimpan di kotaknya yang bagus ya. Kita bukan rewel, tapi untuk memastikan keamanan, keutuhan, integritas dari materinya. Oke. Nah, setelah kita lihat kemasannya aman, bagus, nggak kadaluarsa, kita buka. Nah, pemakaian kondom itu dilakukan pada saat penis sudah ereksi, tapi sebelum terjadi kontak dengan pasangan seks. Jadi jangan main dulu, tengah-tengah baru dipakai kondom. Udah nggak guna. Kenapa? Karena cairan yang praejakulasi pun bisa mengandung sperma. Itu ya kalau untuk mencegah kelahiran. Bagaimana kalau untuk mencegah penyakit seksual? Udah bisa menular gitu loh. Kalau penularannya lewat sentuhan mukosa ya udah kena gitu ya. Jadi harus digunakan dalam keadaan penis sudah ereksi, tapi sebelum terjadi kontak seksual. Nah, cara bukanya jangan pakai gigi karena terlanjur. Jadi ini kan kondomnya di tengah ya, kita turunin dulu. Kenapa? Supaya nggak kesobek. Ini kan kalau apes bukanya tajam, takut melukain si karetnya gitu ya. Jadi kita turunin dulu, terus kita sobek, keluarin, terus dipasang di penisnya. Cara masangnya gimana? Ini kalau udah dipasang, terus salah, terbalik masangnya, terus dilepas lagi, dipasang lagi, dibalik. Nggak bisa begitu. Kalau udah dipasang, salah pasang,
buang, ganti yang baru. Kenapa? Karena ya, takutnya pada saat masang itu kan kita kalau terbalik kita dorong-dorong ya, tarik-tarik, itu integritas materinya udah eh, berkurang gitu ya. Jadi cara pasangnya supaya kita tahu, kita lihat nih, kalau kalau ruangannya terang kita bisa lihat gitu ya. Ini aduh, sorry, ini tadi buat nutupin merek jadi biru tangannya. Oke, kita lihat bentuknya seperti ini ya. Nah, ini turunnya ke arah sini gitu ya. Nah, kalau ruangannya terang kita bisa lihat, tapi kalau ruangannya gelap, caranya gimana? Kita pegang tengahnya, kita coba geraknya kemana. Kalau kita terbalik, geraknya begini, jangan dipaksa ya, kita dorong ringan aja. Kalau terbalik itu dia nggak bisa turun. Nah, kalau kalau arahnya bener tuh begini, dia bisa turun. Nah, jadi udah tahu nih arahnya begini ya. Terus kita pencet ujungnya. Ini ujungnya bukan buat penis, tapi untuk menampung sperma ya. Kenapa kita harus pencet? Supaya nanti nggak ada udara yang terperangkap di sini. Nah, pencet, penis yang sudah ereksi masuk, terus kita dorong, bukan ditarik ya. Jadi nggak boleh ditarik maksa, supaya dia nggak teregang materialnya gitu ya. Jadi didorong supaya ini turun ya. Nah, pilih kondom yang ukurannya cocok dengan si ukuran penis. Jangan sok penisnya gede, ternyata kegedean gitu ya kondomnya. Nanti nggak efektif, dia bisa lepas pas lagi melakukan hubungan seks. Jangan juga terlalu sempit. Kalau terlalu sempit nanti ininya kondomnya teregang gitu. Kalau teregang nanti integritas materinya jadi terganggu gitu ya. Jadi caranya jangan ditarik, tapi dilepaskan gulungannya ya. Itu caranya. Nah, setelah digunakan, kondom harus dilepas dan dibuang. Jangan dicuci, dipakai lagi. Kenapa? Satu, biasanya kondom itu udah ada lubrikan ya. Kalau dia dicuci, lubrikannya hilang. Nah, kalau lubrikannya hilang, dia tuh lebih keset, nanti gampang robek. Robekannya mungkin nggak kelihatan, kecil-kecil, tapi udah mengurangi efektivitasnya, ya. Jadi harus dilepas dan dibuang. Oke. Nah, ini adalah cara pemakaian kondom yang baik dan benar. Lalu bagaimana cara pemilihannya? Oke. Untuk kondom, masalah glow in the dark, masalah rasa-rasa itu nggak terlalu penting sih sebenarnya. Yang penting adalah materialnya. Pastikan bahwa pemakai, pasangan yang menggunakan itu nggak alergi terhadap materi kondom. Jadi ada orang-orang yang memang alergi terhadap latex atau gimana lah gitu ya, atau alergi terhadap lubrikannya. Nah, jadi pilihlah yang sesuai dengan kondisi Anda gitu ya. Terus ukurannya, terus juga lubrikannya. Kalau bisa pilih lubrikan yang berbasis air, karena ini lebih jarang menimbulkan alergi atau iritasi. Ada lubrikan tertentu yang berbasis yang berupa spermatisida. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa spermatisida, lubrikan yang spermatisid ini meningkatkan risiko terjadinya iritasi, gitu ya. Jadi sebaiknya dihindarin. Oke, sekian adalah cara penggunaan kondom yang baik dan benar. Kalau ada pertanyaan, boleh diketik di komen. Kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu.